Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ahyat Sak. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sulastri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. "Kamu kenapa, Jen?" tanya Gilang setelah Jenny datang mendekat. "Ada yang kamu rasakan?" Gadis itu mengangguk perlahan. Raut wajah Jenny terlihat pucat. "Ica?" tanya Gilang penuh harap. Tetapi Jenny menggeleng. Gilang menghela nafas panjang. "Kamu gak apa-apa, Jen? Kamu baik-baik saja kan?" Jenny mengangguk. "Aku gak apa-apa kok, ayo kita lanjut." "Dik," tegur Gilang. "Kamu tahu kan, kamu seharusnya jalan di belakang Jenny." Iya sorry." Sebagai pendaki yang sudah cukup berpengalaman, Andi tentu tahu cewek tidak boleh berjalan di barisan belakang. Harus ada minimal satu cowok yang menjaga di barisan paling belakang, kecuali semuanya cewek. "Maaf Jen, lupa." "Iya gak apa-apa Kondi, santai saja." Gara-gara jirigen, Andi hampir membuat Jenny tertinggal. "Sialan," umpat Andi lirih. Ayo, nunggu apa lagi? Kita harus segera sampai di sana sebelum gelap," seru Joko mengingatkan. Mereka lalu kembali berjalan menembus hutan belantara. Jalur yang mereka lalui tidak terdapat jalan setapak karena memang bukan jalur yang biasa dilewati, dan itu cukup menghambat perjalanan mereka. Keadaan di dalam hutan pun lebih cepat meredup di luar dugaan mereka. Matahari mulai terbenam, masih terlihat garis merah di ufuk barat. Suasana mulai sunyi. Dusun Talaji terlihat seperti dusun mati yang tidak berpenghuni. Kliwon nampak berjalan seorang diri menyusuri jalan dusun yang lengang. Ia merasa heran, kenapa baru jam segini semua orang sudah masuk ke dalam rumah dan menutup rapat-rapat semua pintu dan jendela rumahnya. Di kota, ia biasa begadang sampai larut malam. Benar-benar sudah keterlaluan mereka, pikir Kliwon. Ketakutan mereka pada Sulastri sudah di luar akal sehat. Dasar wong dusun. Kliwon saat itu berencana pergi ke rumah Wisnu, mengajaknya untuk membuktikan tentang larangan keluar rumah waktu hari mulai surup di dusun mereka. Sesampainya di pertigaan makam menuju ke arah rumah Wisnu, mendadak kabut mulai bergumpal menyelimuti sekitar makam. Udara pun tiba-tiba terasa lebih dingin. Aneh, pikir Kliwon. Lalu bisikan itu terdengar. "Kliwon," bisikan perempuan, sayup-sayup terbawa angin. Kliwon merinding seketika, apalagi saat itu ia berada di samping tembok makam yang hanya setinggi 1 meter. Kijing-kijing atau nisan berselimut kabut, jadi tidak terhalang. Terlihat suram di bawah temaram sinar bulan yang mulai menampakkan diri. "Kliwon." Bisikan itu terdengar lagi. Kliwon celingukan mencari arah bisikan, tetapi hanya ada kabut dan kegelapan. Suasana saat itu benar-benar sunyi menyentak. Lolongan anjing yang tiba-tiba terdengar dari arah hutan menambah suasana di sekitar makam menjadi lebih mencekam. Perasaan Kliwon mulai tidak enak. Saat itu kabut seakan merayap, berkumpul tidak jauh di depan Kliwon berdiri. Kumpulan kabut berkumpul semakin tinggi hingga perlahan berubah wujud menjadi sosok perempuan. Kliwon tercekat, menggigil menatap sosok bergaun putih senada kabut yang semakin jelas terlihat. Saat itu langsung terlintas di otaknya satu nama, Sulastri. Benarkah dia Sulastri? Berbeda dengan Sulastri yang dulu ia kenal sebelum diusir bersama putrinya dari dusun.
Sulastri, seorang janda cantik dan menarik yang tidak pernah luput dari lirikan dan pandangan laki-laki, baik yang masih ingusan seperti Kliwon waktu itu, sampai aki-aki yang sudah bercucuk. Tetapi sosok perempuan di depannya terlihat sangat menyeramkan. Wajahnya masih terlihat garis-garis Sulastri, tetapi kini sangat pucat. Tatapan matanya nyalang, seakan tidak pernah lagi berkedip, dan seringai di bibirnya yang mengerikan menciutkan nyali. Sementara itu rambutnya sangat panjang, tergerai hingga ke pahanya yang tertutup kabut. Jantung Kliwon membuncah, tubuhnya bergetar hebat, terbesit penyesalan dan rasa ingin lari saat itu juga. Tetapi kakinya mendadak terlalu berat untuk digerakkan. Sulastri yang mengambang berselimut kabut pekat mulai merambat, bergerak mendekati Kliwon. Kliwon tidak berkutik, hanya matanya nanar menatap Sulastri. Sementara mulutnya yang terbuka menganga hanya mampu mengeluarkan suara yang tidak jelas. Ah! Kerongkongannya mendadak terasa kering dan tersumbat, hingga teriakan minta tolong pun tidak mampu lepas dari mulutnya. Kepanikannya memuncak tatkala tangan kurus pucat Sulastri dengan kuku-kukunya yang panjang tiba-tiba bergerak maju, mencengkram rambut di atas kepalanya. Sementara tangan lainnya terangkat, memainkan kuku-kukunya yang terlihat setajam pisau. Detik berikutnya, darah menyembur deras dari luka di leher Kliwon karena sayatan yang dalam. Masih dengan ekspresi mata terbelalak dan mulut menganga, kepala Kliwon menjauh dan hilang terbawa kabut, meninggalkan tubuhnya yang ambruk terkapar bersimbah darah. Itu suara lolongan anjing, gilang Jenny, Andi, dan Joko seketika menghentikan langkah. Suara lolongan anjing tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, mendirikan bulu roma. Pada saat itu suasana di dalam hutan sudah mulai gelap dan berkabut. Gilang, Jenny, dan Andi sudah prepare dengan headlamp sejak beberapa menit yang lalu. Demikian juga Joko telah menyalakan obor dari ranting pohon yang ia bungkus salah satu ujungnya dengan kain yang ia basahi dengan minyak dalam dirigen. Sumpah, baru kali ini aku dengar lolongan anjing seperti itu di hutan, celetuk Andi sambil menyorotkan senter di kepalanya ke sekeliling. Lolongannya terdengar begitu panjang, terasa sampai menusuk ke tulang. Sebaiknya malam ini kita mendirikan tenda di sini. Kita lanjutkan perjalanan besok pagi, ujar Gilang. Meski Gilang sangat ingin menemukan Ica segera, tetapi keselamatan tim tetap yang utama. Sempat terjadi pertentangan dengan Joko yang bersikeras ingin tetap melanjutkan perjalanan. Tetapi Joko akhirnya mengalah, mengetahui ketiga anak muda itu kekeh bermalam dan tetap mendirikan tenda serta menyalakan api unggun. Kalian tidak seharusnya berhenti di sini, ujar Joko ketika menerima uluran segelas kopi dari Jenny. Tatapan aneh Joko membuat Jenny jengah dan buru-buru kembali duduk di samping Gilang dan Andi di depan api unggun. Mereka bertiga menghangatkan badan sambil menyeduh kopi. Meskipun api seakan enggan mengusir hawa dingin malam itu, tetapi setidaknya api akan menghalau binatang buas mendekati tenda. Suasana di sekitar mereka berada saat itu benar-benar sunyi menyentak. Tidak terdengar suara jangkrik atau binatang malam lain. Suara lolongan anjing juga sudah tidak terdengar lagi. Sebaliknya, sepanjang mata memandang, hanya ada bayangan pohon di antara kegelapan berselimut kabut. Suasana di sini aneh. Kalian ngerasain juga kan? Celetuk Andi. Iya, hanya itu respon Gilang. Sementara Jenny hanya terdiam. Tetapi Andi tahu, gadis itu juga merasakan hal yang sama. Sejak mereka mendirikan tenda, Jenny terlihat lebih banyak diam. Gilang dan Andi memperhatikan dari tadi, apakah Jenny sakit atau gadis itu hanya kelelahan setelah menerobos hutan cukup jauh. Kamu baik-baik saja, Jen? Jenny mengangguk tersenyum. Aku baik-baik saja. Sebenarnya Jenny sedang tidak baik-baik saja. Andi juga Gilang tidak tahu bahwa apa yang dirasakan dan dilihat Jenny saat ini jauh lebih menyeramkan. Jenny melihat ada begitu banyak sosok makhluk gaib bermunculan di sekeliling mereka. Baru kali ini Jenny berinteraksi dengan sosok sebanyak itu di satu tempat, dan rata-rata wujud mereka sangat menakutkan. Jenny mencoba bertahan untuk tidak memperdulikan mereka. Tetapi
Toh rasa takut yang mulai mengepung tidak mampu membendungnya. Merinding, itu sudah pasti. Ini yang tidak disukai Jenny. Memiliki bakat indigo. Bagian terburuknya adalah bukan ketika Jenny bisa melihat mereka, tetapi saat mereka tahu Jenny melihat mereka. Jenny bergidik menyadari puluhan, bahkan ratusan sosok makhluk-makhluk gaib yang berdiri di sekeliling mereka saat itu. Semuanya menatap ke arah Jenny. Di suatu tempat yang jauh dari hutan di mana Gilang, Jenny dan Andi tengah mencari keberadaan Ica, Firman terlihat gelisah di dalam kamar kosnya yang tampak sangat berantakan. Sekembalinya dari hutan di dekat dusun Talaji sekitar 2 bulan yang lalu bersama rombongan tim SAR, Firman merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia seperti kehilangan gairah hidup. Apalagi beberapa hari terakhir ini, ia terus dihantui mimpi buruk. Firman yakin semua ini ada hubungannya dengan hutan itu. Waktu itu kepala dusun Talaji juga sudah memperingatkan agar mereka tidak masuk ke dalam hutan. Hutan itu larangan menurut kepercayaan warga dusun di sana. Tetapi Firman dengan tim yang berjumlah 7 orang tentu tidak bisa mengikuti larangan itu begitu saja, karena mereka harus bertindak sesuai standar operating procedure pencarian orang hilang di tengah hutan. Meskipun fakta di lapangan, setelah 2 minggu pencarian dengan cakupan area pencarian yang sudah diperluas, tidak juga membuahkan hasil. Ketiga anak muda itu masih tidak ditemukan. Bahkan jasadnya, seandainya mereka sudah meninggal, juga tidak ditemukan. Beberapa teman anggota tim pernah menghubunginya kalau mereka juga dihantui mimpi buruk pasca pencarian itu. Sampai akhirnya, kejadian mengerikan mulai menimpa mereka. 2 hari yang lalu, Dwi, seorang anggota tim, tewas diterkam buaya karena terjatuh ke dalam kandang reptil itu ketika tengah berlibur bersama anaknya di kebun binatang. Sehari kemudian, Bayu, anggota tim yang lain dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis dan harus dirawat di ruang gawat darurat. Kabarnya, pemuda itu mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya sendiri. Dan tadi malam, lagi-lagi ia mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Danu, ketua tim SAR, tewas kecelakaan bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Mobil mereka terbalik setelah menabrak truk di jalan tol dan terbakar. Firman menggigil, tidak tahu apakah semua kejadian mengerikan itu juga ada kaitannya dengan hutan yang mereka masuki, atau itu hanya faktor kebetulan saja. Tetapi kejadian tragis selama 3 hari berturut-turut yang menimpa 3 anggota yang merupakan kelompok satu timnya membuat Firman gelisah dan ketakutan. Firman bersama Bayu, Dwi dan Danu adalah tim yang bertugas menyisir area hutan termasuk di sekitar pondok. Sementara 3 orang anggota lainnya menyisir area curug dan sekitarnya. Dan kini 3 orang yang masuk ke hutan di sekitar pondok bersamanya telah mengalami kecelakaan aneh. Sebuah kebetulan yang terlalu tiba-tiba. Firman pun mulai panik. Apakah dirinya juga akan mengalami nasib yang sama? Gilang, sungguh, Firman tidak ingin sahabatnya itu melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah ia lakukan. Firman sudah berusaha memperingatkan Gilang agar membatalkan niatnya pergi ke hutan. Tetapi Gilang bersikeras. Ia sadar tidak cukup bukti dan alasan kuat yang bisa membuat Gilang percaya. Firman sendiri juga tidak akan begitu saja percaya seandainya tidak mengalaminya sendiri. Firman bisa merasakan sesuatu yang buruk tengah mengincarnya, dan hal yang sangat buruk benar-benar telah membuat celaka ketiga rekannya. Kini ia benar-benar khawatir apa yang pernah diucapkan kepala dusun itu benar, bahwa ia bersama ketiga rekannya telah kualat karena berani menerobos wilayah yang seharusnya tidak boleh mereka masuki. Hutan, khususnya di area sekitar pondok berdiri, adalah tempat terlarang, tempat bersemayam kutukan mengerikan dari masa lalu. Kutukan itu berawal dari perjanjian antara Kisuro dengan iblis penguasa hutan. Kisuro yang seorang dukun ilmu hitam tentu berharap dengan kesepakatan itu bisa memberikannya kekuatan dan kesaktian. Dan faktanya, Kisuro memang dikenal luas dan disegani sebagai seorang dukun yang sakti pada masa itu. Setiap menjelang malam purnama hingga selepas puncaknya, Kisuro datang dan tinggal di pondok di tengah hutan itu. Ada ritual yang harus ia lakukan. Selama 2 hari berturut-turut,
Kisuro harus melayani nafsu sang iblis yang berwujud sosok perempuan cantik. Tetapi separuh badan bawahnya berwujud ular. Selama 2 hari 2 malam, Kisuro berada di dalam pondok dan tidak keluar walau sekejap. Seorang laki-laki yang tidak lain adalah abdi Kisuro selalu berjaga di luar pondok sampai majikannya menyelesaikan ritualnya. Saat keluar dari pondok, biasanya sang abdi harus membopong Kisuro berjalan keluar dari hutan, karena majikannya itu selalu terlihat kelelahan dan lemah, tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kesaktian Kisuro ini terkenal sampai ke desa dan kabupaten lain, bahkan sampai ke kota yang jauh. Banyak pasien yang datang padanya, mulai dari orang biasa hingga pengusaha, bahkan juga dari kalangan pejabat. Susuk, pelet, pengasihan, pesugihan, hingga santet Kisuro layani. Sang iblis selalu meminta tumbal dari setiap orang yang datang meminta pertolongan, yaitu tumbal nyawa dari anggota keluarga mereka. Hal itu pula yang akhirnya terpaksa dilakukan oleh Sulastri agar dendamnya dan dendam putrinya terbalaskan. Awalnya melarikan diri ke hutan setelah ia dan Ningsi anak perempuannya diusir dari dusun merupakan kesalahan fatal. Tetapi Sulastri yang lemah, putus asa dan kalut waktu itu tidak tahu harus pergi kemana. Dusun terdekat bisa memakan waktu sehari jika ditempuh dengan jalan kaki. Belum lagi ia harus berjalan menuntun Ningsi yang kurang waras. Ditambah lagi ada beberapa laki-laki dusun yang diketahui menguntit mereka diam-diam, dan itu membuat Sulastri sangat ketakutan. Di satu sisi, masuk ke dalam hutan menyelamatkan ia dan Ningsi dari orang-orang yang menguntit yang sangat mungkin berniat jahat. Orang-orang dusun itu jelas tidak mungkin berani masuk hutan terlalu jauh, apalagi memasuki wilayah larangan. Tetapi di sisi lain, Sulastri dan anaknya telah melanggar pantangan. Sejak saat mereka mulai tinggal di pondok di tengah hutan itu, sesuatu yang buruk terus membayangi Sulastri dan putrinya. Ningsi tiba-tiba sering menjerit-jerit histeris dan mengamuk. Bahkan beberapa kali gadis itu mencoba bunuh diri karena tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa menenangkan Ningsi. Sulastri terpaksa harus memasung kakinya. Mimpi buruk dan gangguan silih berganti dirasakan Sulastri dan Ningsi. Hingga pada suatu malam, ia didatangi oleh sosok siluman ular besar dalam mimpinya. Ular besar itu hendak menerkam ia dan Ningsi. "Kalian manusia sudah berani lancang mengganggu tempatku. Sekarang rasakan akibatnya." Sulastri sangat ketakutan. Detik-detik terakhir nyawanya dan nyawa putrinya di ujung tanduk, Sulastri memberanikan diri memohon pada siluman ular itu agar diberi kesempatan untuk bisa membalaskan dendamnya terlebih dahulu terhadap orang-orang yang telah merusak hidupnya dan masa depan putrinya sebelum sang siluman menerkam mereka. Sulastri bahkan bersedia melakukan apapun agar dendamnya bisa terbalaskan. Sang iblis berwujud siluman ular akhirnya menyanggupi, tentu dengan syarat yang harus dipenuhi. Di samping itu, rupanya sang siluman yang pernah memiliki dendam masa lalu pada warga dusun Talaji melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melampiaskannya. Sulastri akan bersekutu dengan iblis penguasa hutan, dan harga yang harus dibayarnya dari perjanjian itu, ia harus menumbalkan nyawa putrinya, bahkan nyawanya sendiri. Dahulu pernah terjadi bentrok antara Kisuro dengan Ki Wiguno, kakek Ki Atmo, yang saat itu juga sebagai kepala duku dusun Talaji. Pertikaian itu awalnya disebabkan karena ulah Kisuro yang mulai meresahkan warga dusun. Dukun itu diam-diam mulai menjadikan penduduk dusun sebagai tumbal bagi pasien yang tidak memiliki keluarga yang bisa ditumbalkan. Satu persatu korban warga dusun mulai berjatuhan. Kematian yang mendadak dengan kondisi jasad yang mengenaskan membuat warga panik. Ki Wiguno yang juga memiliki kesaktian turun-temurun dari leluhurnya tahu bahwa kematian tidak wajar yang dialami oleh beberapa warganya akibat ulah Kisuro. Beberapa kali Ki Wiguno memberikan peringatan agar Kisuro menghentikan perbuatannya, tetapi sang dukun tidak pernah menggubrisnya, bahkan terkesan menganggap remeh. Korban tumbal masih terus berjatuhan. Ki Wiguno yang gusar merasa diremehkan dan habis kesabarannya. Akhirnya melancarkan serangan pada Kisuro
dengan kekuatan gaibnya. Perang ilmu gaib pun tidak terelakkan. Setelah beberapa lama, Kisuro yang tidak mampu mengalahkan Ki Wiguno akhirnya menghentikan serangan. Kesepakatan pun diambil. Kisuro tidak lagi mengambil tumbal warga dusun selama penduduk dusun tidak melanggar wilayahnya masuk ke dalam hutan di sekitar pondok. Sekian lama berlalu, hutan terutama di sekitar pondok berada menjadi daerah larangan bagi siapapun memasukinya. Lebih-lebih bagi penduduk dusun Talaji beserta anak keturunannya. Pada akhirnya, semenjak Kisuro mati, pondok di tengah hutan itu menjadi terbengkalai, suram dan wingit. Sesuai akhir kesepakatan, arwah Kisuro menjadi budak sang iblis, berubah wujud menjadi seekor anjing hitam besar dengan mata merah semerah darah. Jenny menggigil, jantungnya berdegup cepat. Beberapa kali ia melirik ke arah sosok-sosok menyeramkan yang banyak berdiri di sekeliling ia. Gilang dan Andi duduk di depan api unggun. Mereka masih bertahan, tidak mendekat tetapi tidak juga menghilang. Tatapan mereka pun masih belum beralih dari Jenny. Sorot-sorot mata tajam yang membuat Jenny bergidik, tidak mampu berkutik. "Jen, kamu kenapa?" tanya Gilang bertanya melihat Jenny yang tampak pucat dan gemetar tubuhnya. "Kamu melihat atau merasakan sesuatu?" Jenny hanya terdiam, tidak menyahut. Gadis itu memejamkan mata, mencoba mengabaikan tatapan ganjil sosok-sosok gaib di sekelilingnya. "Jen, kamu sakit. Sebaiknya kamu tidur aja dulu, biar aku sama Andi gantian jaga." "Iya Jen, tidurlah," Andi menimpali. Jenny menurut, lalu beranjak masuk ke tenda. Sebetulnya Jenny ingin menceritakan apa yang dilihatnya pada Gilang dan Andi, tetapi ia khawatir hal itu malah akan membuat mereka takut. Di dalam tenda, Jenny sulit memejamkan mata. Pikirannya masih tertuju pada sosok-sosok gaib di luar sana. Yang Jenny khawatirkan, energi negatif yang kuat dari makhluk-makhluk gaib itu bisa mengganggu, atau yang terburuk, sampai mencelakai. Jenny meraih lampu yang tergantung di atasnya, bermaksud mematikannya agar matanya bisa segera terpejam. Berharap besok pagi ketika ia bangun, semuanya akan kembali normal. Tetapi ketika di dalam tenda menjadi gelap, Jenny malah tercekat. Bayangan sosok-sosok berdiri di luar tenda jadi terlihat jelas dari pantulan jilatan api unggun. Jenny buru-buru menutupi kepalanya dengan jaket sambil membaca doa-doa. Jantungnya berdegup cepat. Sesekali ia mengintip, bayangan mereka masih juga terlihat. Bahkan semakin banyak, seakan mereka sengaja mengepung tenda Jenny. Silut yang terbentuk dari jilatan api unggun membuat bayangan sosok-sosok mereka terlihat hilang muncul dan tampak menyeramkan. Sementara di sisi lain, Joko terlihat masih duduk bersandar di pohon. Laki-laki itu tidak bergerak, kepalanya tertunduk, kelihatannya sudah tertidur. Andi dari tadi memperhatikan gerak-geriknya. "Lang, aku curiga sama laki-laki itu," bisik Andi sambil melirik ke arah Joko. "Aku tahu, dia pasti punya maksud tersembunyi. Aku yakin itu." "Aku tahu," bisik Gilang. "Dia mungkin mau memanfaatkan kita untuk tujuan tertentu. Maka dari itu, kita juga harus bisa memanfaatkan dia untuk menemukan Ica." Andi masih terlihat tidak tenang. "Kita butuh dia, Andi. Dia satu-satunya yang tahu hutan ini. Yang penting, kita harus selalu waspada dan saling menjaga satu sama lain." Andi menghela nafas panjang. "Entahlah, perasaanku gak enak." "Sudah, kamu tidurlah dulu, biar aku yang jaga pertama. Nanti ku bangunin saat giliranmu jaga." "Oke, tapi ingat, ntar kalau kamu mengantuk, langsung bangunin aku." "Beres." Andi pun masuk ke tendanya. Dan tidak berselang lama kemudian, suara dengkur dari dalam tenda pun sudah terdengar. Malam semakin merangkak, kegelapan pun terasa semakin pekat di dalam hutan. Gilang menambahkan beberapa ranting ke dalam api unggun yang mulai mengecil apinya. "Ah, dingin sekali," gumamnya sambil merapatkan hoodie jaketnya. Sama seperti Andi, Gilang juga merasakan hal yang sama. Suasana hutan di sekitar mereka saat itu terasa begitu aneh. Terlalu sunyi. Bahkan tiba-tiba saja hidungnya seperti mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai.
Gilang seketika menyalakan headlamp dan mengarahkan sorot lampunya ke sekitar ia duduk. Tetapi ia tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya kabut yang tampak semakin tebal. Aneh, bau dari mana ini? Gumamnya sambil menutup hidungnya. Yang lebih aneh, aromanya tercium seperti sangat dekat, hingga Gilang merasa mual. Bulu kuduk Gilang pun seketika merinding. Bau busuk itu tentu tidak begitu saja muncul dengan sendirinya. Seandainya Gilang bisa melihat seperti Jenny, maka ia akan melihat bahwa saat ini ada sosok pocong yang duduk persis di sebelahnya, di mana wajah busuk penuh belatung di balik kain kafannya yang terbuka berada sangat dekat dengan wajah Gilang. Lang, Gilang, bangun! Gilang tersentak bangun ketika ia merasa ada yang menampar pipinya serta mengguncang-guncang kasar pundaknya. Bangun, Lang! Teriak Andi. Aduh, apakah aku ketiduran? Gilang menggosok matanya. Ia tidak habis pikir bagaimana ia bisa sampai ketiduran. Kenapa kamu tidur? Bukankah aku udah bilang kalau ngantuk bangunin aku? Andi nampak panik, membuat Gilang yang belum sadar betul bertambah bingung. Iya sorry Indi, aku gak sadar kalau aku ketiduran. Jenny tidak ada di dalam tenda, teriak Andi. Nampak jelas kekhawatiran di wajahnya. Apa? Kali ini Gilang kaget bukan main. Kesadarannya seketika pulih. Kemana dia? Laki-laki itu juga tidak ada di tempatnya, teriak Andi sambil menunjuk pohon tempat bersandar Joko sebelumnya. Obor dan jirigenya juga tidak terlihat. Apa juga aku bilang, laki-laki itu pasti punya maksud tertentu. Dia pasti merencanakan sesuatu sejak awal. Aku tahu itu. Andi terlihat sangat panik. Gilang juga tidak kalah khawatir dengan hilangnya Jenny. Tidak mungkin Jenny pergi buang air tanpa membangunkan dirinya atau Andi. Peralatan Jenny juga masih berada di dalam tenda. Bahkan HT-nya juga masih tergeletak di sana. Apakah Joko telah menculik Jenny? Membayangkan itu, Gilang gelisah dan merasa sangat bersalah karena ketiduran pada saat ia seharusnya berjaga. Shit! Terdengar Andi mengumpat-ngumpat sendiri. Ayo Lang, kita harus segera mencari Jenny sebelum laki-laki itu membawa Jenny semakin jauh. Gilang sangat memahami kepanikan Andi, mengingat sahabatnya itu memang ada hati dan tengah PDKT dengan Jenny. Gilang sebenarnya sudah beberapa kali mengingatkan Andi agar secepatnya mengutarakan isi hatinya. Tetapi melihat respon Jenny yang cuek, Andi selalu menunda niatnya. Nantilah, ada yang masih mengganjal di hatinya. Selalu itu yang dikatakannya, dan Andi tidak pernah berterus terang apa yang dia maksud masih mengganjal di hati Jenny. Kita bikin obor dulu untuk menghemat baterai senter, usul Gilang. Mereka berdua tahu, api selain berguna untuk menerangi kegelapan, juga bisa digunakan sebagai pertahanan diri dari binatang buas. Mereka kemudian membuat 2 buah obor dari ranting dan kain. Beberapa saat kemudian obor telah dinyalakan dan ransel berisi peralatan pun telah mereka bawa di punggung. Gilang menengok gesok di pergelangan tangannya. Pukul 9 malam. Berarti belum lama sejak Gilang tertidur. Kelihatannya mereka belum jauh. Kita pasti bisa mengejarnya, ujar Gilang sambil mematikan api unggun dengan sisa air dalam teko. Lewat sini Lang, seru Andi dari sisi timur. Gilang bergegas menghampiri. Ini jejak mereka. Andi menunjukkan patahan ranting bekas tebasan parang. Mereka ke arah sana. Ayo. Mereka berdua lalu menerobos hutan, menyusul mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan Joko dan Jenny yang mereka temukan. Firman tersentak bangun. Keringat dingin terasa membasahi punggungnya. Mimpi buruk itu datang lagi. Rupanya ia ketiduran sambil duduk di belakang meja. Nafasnya naik turun dengan cepat. Ditengoknya jam di atas meja, pukul 9 malam. Dibakarnya sebatang rokok untuk mereda kegelisahan yang masih bercokol di hatinya. Entah sudah berapa batang ia habiskan hari itu. Putung sisa rokok terlihat menumpuk di asbak. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamar kosnya, diikuti suara yang sangat ia kenal memanggil namanya. Firman, tolong buka pintunya. Itu suara Indah pacarnya.
Firman enggan beranjak, masih terus menghisap rokoknya. Pikirannya saat itu kosong. Tetapi ketukan di pintu bertambah keras. "Firman, aku tahu kamu di dalam," seru Indah dari balik pintu. "Buka pintunya sayang." Firman mematikan rokoknya, lalu berjalan gontai melangkah membukakan pintu. "Ya ampun sayang, kamu kenapa? Udah 3 hari ini kamu gak ke kampus. Aku chat gak dibaca, aku telepon juga gak diangkat. Duh, kamu ini bikin aku sangat khawatir," cerocos Indah begitu melihat Firman muncul dari balik pintu. "Ya Allah, kamu sangat pucat yang, kamu sakit?" Indah meraba kening Firman, lalu kedua pipinya. "Badanmu dingin, ayo biar aku bikinin teh hangat." Indah bergegas masuk. Lagi-lagi mulutnya tidak bisa diam melihat keadaan kamar Firman. "Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang kamar bisa berantakan gini. Apa saja yang kamu lakukan di kamar sayang?" Indah terus mengomel sambil memunguti beberapa barang yang berserakan di lantai. Firman tidak merespon. Faktanya, ia bahkan hampir tidak melakukan apapun selama seminggu terakhir ini. Firman seperti linglung. Tatapannya sayu. Omelan Indah mulai tidak jelas terdengar di telinganya. Setelah menutup pintu, Firman berjalan gontai menuju ke dapur kecil di kamarnya. Indah yang masih mengomel merasa aneh Firman tidak sedikit pun menanggapi. Ia lalu menyusul ke dapur. "Sayang, kamu ngapain di situ?" Indah heran melihat Firman hanya berdiri mematung membelakanginya. Hati-hati Indah kembali memanggilnya. "Sayang." Betapa terkejutnya Indah ketika Firman berbalik menghadapnya. Tangan cowok itu sudah menggenggam sebilah pisau yang ia tempelkan di lehernya sendiri. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Detik berikutnya, Indah hanya bisa menjerit-jerit histeris melihat dengan mata kepalanya sendiri Firman, cowok yang dikenalnya selama ini periang, ramah, suka menolong dan mempunyai semangat hidup tinggi, perlahan mulai menggorok lehernya sendiri. Suara lolongan anjing terdengar lagi, bersaut-sautan memecah keheningan hutan. Kali ini suaranya terdengar lebih dekat. Khawatir berpapasan dengan binatang buas yang suka mencari mangsa di malam hari secara berkelompok itu, Andi dan Gilang mempercepat langkah. Gilang agak kepayahan mengikuti Andi. Paha kirinya yang belum pulih benar mulai terasa ngilu. Ia berjalan agak terseok-seok di belakang Andi. Tiba-tiba Andi menghentikan langkah. Ia seperti mencari-cari sesuatu dengan obor di tangannya. Sialan, jejaknya hilang. Saat Andi sibuk mencari jejak Joko, Gilang memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak, bersandar pada sebuah pohon sambil mengerut perlahan paha kirinya. Pada saat itulah ia mendengar sesuatu. Serak, 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 serak. Seperti langkah-langkah kecil berlarian di sekitar mereka. Tetapi terdengar berbeda dengan suara langkah kaki orang. Gilang mengawasi sekitar, tidak terlihat apapun. Hanya ada kegelapan berselimut kabut yang mencekam. Gilang berjalan beberapa langkah mendekat dengan obor di tangannya. Ia mencoba melihat lebih jelas. Ada sesuatu terlihat di kegelapan di antara pepohonan di sekitar Gilang berdiri. Cahaya dari jilatan api obor memantulkan titik-titik kecil yang terlihat bersinar. Ketika lebih diperhatikan, titik-titik bersinar itu berpasang-pasangan dan bergerak-gerak. Dek, Gilang tercekat. Itu adalah pantulan berpasang-pasang mata, entah ada berapa jumlahnya. Andi!" teriak Gilang dengan suara berbisik dan tertahan. "Mereka datang." "Siapa?" Belum sempat Gilang menjawab, sesuatu menerjang ke arah Gilang. Gilang refleks mengayunkan obor kuat-kuat ke depan sambil menghindar. Api obor sempat mengenai sosok yang menyerangnya, yang lantas berlari agak menjauh. "Sit!" umpat Andi panik ketika melihat sosok yang baru saja menyerang Gilang. Itu seekor anjing hutan. "Buruan Di, tentukan arahnya kemana!" teriak Gilang sambil mengibas-ngibaskan obor dan mundur beberapa langkah. "Sit!" Andi benci dihadapkan pada situasi terjepit. Tetapi apapun itu, ia harus segera menemukan jejak yang dilewati Joko dan Jenny. Harus secepatnya. Sementara itu, Gilang masih berusaha menghalau kawanan anjing hutan yang perlahan mulai berani mendekat. Mereka bermunculan dari kegelapan hutan. Dengan moncong-moncong berliur,
memperlihatkan taring-taringnya yang mengerikan. Gilang harus ekstra waspada, tidak boleh lengah sedikit pun, karena anjing hutan liar akan menyerang mangsanya secara berkelompok. Buruan Di, aku nggak bisa menahan mereka lebih lama. Tiba-tiba seekor menyerang dari sisi kiri, disusul seekor lainnya menerjang dari sisi kanan. Dengan gesit, Gilang menghantamkan api obor ke arah keduanya. Tetapi ketika seekor lagi datang menerkam dari sisi depan, Gilang panik. Ia tidak sempat lagi mengayunkan obor. Beruntung Andi cepat bertindak. Anjing liar itu terjungkal terkena hantaman keras obor Andi. Ayo, jejaknya udah kutemukan. Bergegas mereka berdua lalu beranjak pergi menyusuri jejak Joko kembali. Meski mereka tetap harus waspada terhadap serangan dari binatang-binatang buas itu yang tidak ingin kehilangan mangsanya dan terus mengikuti. Cepat Lang. Gilang berusaha sekuat tenaga menyusul Andi yang semakin jauh. Jalannya agak terseok karena kaki kirinya terasa kaku dan tulang paha kirinya yang retak semakin terasa ngilu. Anjing-anjing hutan mulai mengincar Gilang yang tertinggal di belakang. Mereka bergerak menyebar mengepung Gilang. Mereka masih menjaga jarak karena obor yang dibawa Gilang. Anjing-anjing liar itu hanya menunggu kesempatan di saat korbannya lengah. Pergi, pergi, ah! Teriak Gilang sambil mengibas-ngibaskan obor ke arah anjing-anjing di belakangnya. Nampaknya anjing-anjing liar itu tidak terlalu takut lagi dengan obor di tangan Gilang, karena mereka melihat calon mangsanya sedang terluka. Mereka pun mulai merangsek maju. Kesempatan itu akhirnya datang. Gilang yang panik terperosok jatuh. Kakinya tersandung akar pohon yang melintang. Ah! Gilang mengerang sekuatnya, menahan sakit yang teramat sangat di paha kirinya. Sementara di depan, Andi sudah tidak terlihat lagi. Kini hanya tinggal Gilang yang terluka dan anjing-anjing hutan yang kelaparan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.